selamat datang di podcast Panti Asuhan Tanjung Barat. Nah, hari ini kita akan membincang-bincang tentang podcast Panti Asuhan. 3, 2, 1. Hai guys, selamat datang di podcast Panti Asuhan Tanjung Barat. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai podcast. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan nama dulu. Aku Krisna Kelavin dari Panti Asuhan Tanjung Barat dan Aku Noni dari Panti Asuhan Tanjung Barat. kemudian Dan saya Rafael dari Panti Asuhan Tanjung Barat. nah, kita akan memperkenalkan nih kakak-kakak dari podcast juga. Silakan Kak, boleh memperkenalkan. Ya, nama saya Indra, panggilannya Indro. Ini teman saya. Nama saya Jenny, Ya. panggilannya Enjen. Ya, kita punya podcast namanya Frekuensi 5785. Itu podcast kita bikin komunitas ya, kita komunitas alumni SMP 57 Jakarta. SMP 57 Jakarta. Nah, Kak, kita kepo nih tentang podcast itu apa aja sih, Kak? Boleh dijelasin, Kak, podcast itu apa aja? Podcast itu apa? Sebentar saya nanya Mbak Google dulu. Podcast itu Adalah rekaman diskusi berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu seperti bisnis atau perjalanan kita atau tentang tutorial memasak atau apa yang direkam dan disiarkan lewat internet. Itu awalnya itu kalau di dulu kan tahun 2014. dari radio nih nggak ada interaksi. Nah. Kalau sekarang kayak sama kayak radio, jadi kita bisa bincang-bincang, cuman interaksi kayak gini berhadapan seperti itu Ya. secara langsung. Sebetulnya intinya sama kayak radio, cuma kalau radio itu kan live gitu kan nggak bisa diulang, tapi kalau podcast kita bisa ulang kembali kapanpun kita mau dengar gitu loh. Kita waktu mau tidur bisa, di kamar mandi bisa gitu. Pernah lihat tuh? Bisa langsung berhadapan kayak Iya, gini, ngobrol. gitu. Kebayang kan ya? Proses kayak supaya podcast itu terkenal gimana sih, Kak? Prosesnya, proses produksinya maksudnya. Iya. Ya, prosesnya pertama menentukan tema podcast kita apa. Misalnya tentang horor. Ya kita harus gali horor itu apa. Terus misalnya tentang masak itu apa. Terus obrolan-obrolan travel, misalnya jalan-jalan. Kita mesti mengetahui jalan-jalan apa, tempat-tempat jalan. Udah gitu kita harus nyari narasumbernya. Narasumbernya nih kayak kalian undang saya nih, ya kan, tentang podcastnya. Misalnya tentang horor, bisa manggil yang punya pengalaman horor atau bisa manggil pocong kalau berani. Setelah itu kalian rekamnya nih kayak gini nih, prosesnya rekam. Sekarang rekam itu mudah, pakai handphone tuh udah bisa ngerekam, ya kan. Kalau punya ada dananya sedikit, beli mic, beli ada yang namanya mixer gitu kan, terus direkam lewat kamera. Kalau ada dananya kita beli kamera, kalau nggak handphone sekarang udah bisa ngerekam kok. Udah direkam, terus setelah itu diedit kan, kayak obrolan tadi kan misalnya kepanjangan atau bisa dipotong, diedit. Nah, aplikasi edit tuh banyak, ada yang gratis tuh, ada banyak juga di handphone. Jadi belajar aplikasi untuk ngedit video dan audio, diedit. Setelah itu dijadiin satu tayangan, tinggal ditayang. Nah, tapi kita harus punya daftar di aplikasi. Misalnya kalau di YouTube punya akun YouTube, terus kalau di podcast punya akun podcast, tinggal ditayangin gitu aja. Oh, berarti itu salah satu triknya gitu ya, Pak? Ya, triknya maksudnya supaya terkenal nih. Kalau terkenal sebetulnya nggak ada tuh ilmunya yang bisa dimanapun mungkin ya, setahu saya di seluruh dunia membuat suatu acara TV atau radio tiba-tiba dia yakin ini terkenal, nggak ada, karena penonton tuh nggak bisa ditebak. Kadang-kadang penonton kita, apalagi penonton di luar gitu kan, kadang-kadang bagi kita menarik, bagi orang luar itu menarik ya kan. Bagi orang luar menarik nih, kayak pernah kan ada film box office di luar misalnya, ini meledak gini filmnya begini, tapi ditayang di Indonesia nggak meledak ya kan. Intinya kalau ada ide bikin aja, jangan mikirin ntar gue ada yang nonton nggak, bikin aja, bikin tayang gitu loh. Karena kita nggak tahu selera penonton kita gitu. Kadang-kadang yang menurut kita ini jelek banget tapi yang nonton banyak kok gitu, terus ini bagus nih tapi penontonnya dikit gitu. Jadi nggak ada patokan sebetulnya sih, yang penting kita kreatif aja, bikin sesuatu kita tampilin. Nah, kira-kira apa nih yang menarik di sini nih, misalnya kehidupan adik-adik panti gimana, kegiatan sehari-hari kan bisa direkam ke handphone gimana, itu akan menarik bagi orang gitu. Karena ke depannya tuh kan orang udah mungkin dunianya ya inilah dunia kita tuh, di dunia di tangan begini kan. Dunia digital. Ya, dunia digital, hubungan komunikasi kita seperti yang saya bilang tadi ya udah di ini aja, di handphone aja gitu. Jadi orang akan lebih lihat handphone daripada mungkin dengan kenyataan. Tapi menghasilkan itu, yang video-video itu menghasilkan nggak sih?
Menghasilkan uang, menghasilkan yang dia. Menghasilkan kalau ya itu karena kalau kita banyak menjaring viewer itu subscribe kayak gitu. Jadi kalau di YouTube itu ada namanya monetisasi, ibaratnya YouTube kayak TV gitu ya, tapi lebih luas kan. Dan ada iklan, ada memasang iklan di situ kan. Nah, jadi iklan itu masuk ke YouTube, nah YouTube nawarin ke kita, gue pasang deh iklan gue di channel lo gitu. Tapi dia punya cara-cara tertentu kan. Misalnya harus 1000 subscriber atau 4000 jam tayang gitu, harus ada syarat-syaratnya. Nah itu kalau mau bagi hasil dari situ, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya teman-teman punya podcast tentang masakan gitu kan, ternyata banyak yang nonton, menarik, tiba-tiba dari produk terigu misalnya, gue kerjasama yuk gue modalin lah mau bikin kuenya atau apa gitu. Jadi sebetulnya ada aja kemungkinan untuk menghasilkan uang tuh pasti ada. Yang penting sekarang ada ide mau bikin apa, terus tinggal ya kita tayangi. Tertarik nggak? Ya kira-kira apa nih ide yang mau ditampilin? Misal pas kalian lagi kegiatan sehari-hari di panti gimana sih? Itu akan menarik loh bagi orang. Gimana? Udah cukup kan? Gimana? Ngerti nggak? Ngerti ya? Sekarang apa yang mau ditanya lagi? Ya, nomor telepon mau ditanyain nggak? Demikianlah podcast kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa subscribe, share, dan komen ke seluruh dunia. Yeay! Seluruh dunia.
Kita kumpul lagi tapi di beda tempat. Tempatnya di mana nih? Di Panti Asuhan ya. Panti Asuhan Tanjung Barat. Beda dengan yang sebelumnya. Kita di sini kumpul-kumpul dulu dengan ini teman-teman panti ya. Oke, jadi gini. Yang SMA yang mana? Yang saya Yang ini SD. SD. Ini? SMP. Oke. Sekarang gini, nama kamu siapa? Nah, nama saya Felix, saya kelas 8. Saya sekolah di TBA di Advent. Asal saya dari Nias. Nias ya. Iya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Iren. Saya kelas 2 SMP. Asal saya dari Bekasi. Saya sekolah di TBA Tanjung Barat. Oke. Perkenalkan, nama saya Claudi, kelas saya 6 SD, asal saya dari Papua, asal sekolah saya perguruan Advent. Masih dekat-dekat sini kan? Iya. Hah? Oh. Saya Kristina, saya kelas 11. Saya jurusan IPA, saya berasal dari Bandung dan saya sekolah di Advent Ciracas. Perkenalkan, nama saya Eldonat Mikon Aftali. Saya kelas 3 SMK, jurusan akuntansi, sekolah saya SMK Karisma Wita 1. Berarti di Ciracas jauh juga dari sini ya? Iya Pak. Emang ada apa mobil antar jemput atau bagaimana? Saya naik angkutan umum. Oke, angkutan umum. Kalian kelas semua? Sama? Sama ya, angkutan umum semua ya. Iya. Nah, yang pengen tahu nih, kalian di sini tuh udah berapa lama sih? Atau dari kecil kah? Atau saat yang SMA atau saat SMP? Boleh cerita nggak? Dari mulai Felix. udah berapa lama tinggal di panti ini? Felix ya? Kan? Iya. Felix. Saya sih tinggal di Pansi dari SD kelas 5. Oke, jadi udah Pengen 5 tahun. udah mau 5 tahun ya. Iya. Kalau ini Kalau dia. Iren ya? Iren. Kalau aku sih tinggal di sini dari kelas 3 SD, Berarti sekarang kelas kelas 2 SMP. 2 SMP. Oke, udah 5 tahunan juga ya? Iya. Iya. Kalau ini? Kalau aku, Claudia. Claudia. kalau aku dari kelas 4 SD. Kalau kamu tuh dari Papua langsung gitu, Iya. terus siapa yang nganter ke sini? Kalau boleh tahu siapa? Nenek dan kakek. Oh gitu. Dan kenapa kamu tinggal di sini? Pengen sekolah aja di sini. Oh, gitu. pengen niat di sekolah di sini. Iya. Di sana kamu sudah sampai kelas 3 berarti ya. Kemudian pindah ke sini kelas 4. Masuk ke sini umur kelas berapa tadi? Kelas 4. Kelas 4. Sekarang kelas Enam. ya sekarang kelas 6 ya. Berarti 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Kemudian Christine tadi ya? Iya. Ya. Aku di sini dari kelas 2 SMP. Berarti 4 tahun. Ya, udah 4 tahun. Iya. Kenapa kamu di sini? Kalau tanya gitu soalnya tuh aku bingung mau jawab apa, tapi emang buat bantu mama juga, soalnya kan bapak kan udah nggak ada, jadi biar apa sih ngurangin beban mama juga. Orang tua di Bandung tadi ya? Iya. Di Bandung ya? Berapa bersaudara? Aku punya 2 adik laki-laki. Adiknya di sini juga atau masih sama Adiknya di ibu? mama. Oh, masih sama orang tua. Nah, kalau kamu tadi panggilnya siapa? Eldo. Eldo ya. Iya. Kirain Edo, ini sama soalnya Bang Edo juga. Ini pakai L, Iya, nggak pakai L. Eldorado. Oh, kamu dah coba. Kalau saya sih lulus SMP langsung gini, jadi satu SMP ke sini gitu. Oh gitu. Ya, baru 3 tahun sih di sini. Kenapa kamu tuh di sini? Ya alasannya sih karena ekonomi sih ya, ekonomi orang tua di rumah. Ya, terus ya tadi kayak Christine supaya ngeringanin orang tua ya. Terus saya juga punya adik gitu kan, ya dia bisa
apa ngurangin bebannya. beban. Iya. Kalau kamu anak nomor berapa? Kalau saya anak pertama tuh. Oh, Iya. pas anak pertama Iya. ya. Bagus juga ya anak pertama, pasti orang tua kamu bangga sama kamu ya. Anak pertama sudah punya pikiran untuk nggak apa-apa lah aku di panti untuk Iya. meringankan beban orang tuaku karena aku masih punya adik-adik juga yang membutuhkan biaya. Aduh, keren banget tuh. Ini kayak semua nih keren, pasti begitu juga ya dalam pemikirannya ya. Ya kan, sama kan kamu, iya kan? Keren. Yang berdua yang setelah lagi nih mau hampir lulus, ya kan? SMK sama SMA kan? Terus masih mau lanjutin kuliah apa bagaimana? Ya, kalau saya sih kerja sih, Pak. Oh, kerja. Iya. Kamu tadi dari SMK sih ya? Iya. Oh iya. Akuntansi ya, akuntansi. Memang udah kepinginnya kenapa SMK karena ingin langsung bisa bekerja ya. Iya. Terus ini kan kalian tinggal di panti nih, sedangkan sekolahnya itu kan sekolah umum ya, sekolah umum kan. Gimana sih ada teman yang ngeledek kah atau suka dukanya berada di sekolah umum itu? Mereka teman-teman tahu nggak sih kalau kamu tuh anak panti atau mereka memang nggak tahu? Semuanya. Gimana perasaan dari kalian gitu? Perasaan yang- Mewakili deh, kalau nggak satu-satu mewakili boleh. Boleh deh. Masalah bergaul sih kayak biasa aja kayak di sekolah gitu, berbaur lah satu sama lain gitu. Ya kalau pas saat tinggal di panti teman-teman juga udah pada tahu. Oh, mereka orang gitu. Jadi mereka juga nggak meledek, nggak apa-apa gitu, Iya, biasa aja gitu biasa ya. aja. Oh, Iya. oke. Apa Christine? Ada yang Atau sama ini? dengan Erdo, biasa aja di sekolah Ya, gitu. biasa aja. Asik aja gitu ya teman-teman, nggak ada yang inilah ngeledek atau gitu, nggak ada ya. Claudia gimana Claudia? Kalau Biasa. kamu kan dari Papua nih, biasanya kadang terkendala bahasa. Teman-teman pasti awal-awalnya masih suka itu atau biasa aja, karena ada juga sih orang dari Papua lain di sekolah itu. Biasa aja gitu ya. Biasa ya. Berarti happy semua di sekolah, nggak ada masalah gitu ya. Karena yang jadi Najwa dong ya, ikut ekstrakurikuler di SMP. Ada ya, Felix. Ini nggak sering nggak ikut ekstrakurikulernya? Pernah sih, saya ikut ekstrakurikuler musik sama Musik. beauty class. Beauty? Beauty class. Oh, beauty class. Wah, supaya cantik kamu ya. Mau jadi backup artis, Backup FUA. artis. Sekarang tuh kayaknya lagi ngetren ya. Anak-anak itu, terutama anak gadis tuh pengen jadi makeup artis dong. Ya, saya tuh di Instagram Iya. banyak itu makeup artis tuh. Nah, Waduh. itu. Felix, kamu jadi ini apa nih? Punya ini nggak ekstrakurikuler kamu tuh apa? Yang saya sih kalau di sekolah ikut ekskul musik. Musik ya? Oh, musik. Kamu bisa musik apa kamu? Saya sih bisa bass. Bass ya. Jadi kalau olahraga kamu juga suka kan? juga. Iya, olahraga apa yang kamu suka? Bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Oke, sip. Kalau dari apa tadi Christina. Nah, Christina ekstrakurikuler kamu apa nih? Kamu nanti senyum terus nanti kering gigi kamu nanti. Kalau di sekolah aku karena lagi masih COVID, jadi nggak dikembangin ekstrakurikuler. Oh gitu ya. Ditutup untuk sementara lah. Ya, tapi Kalau sebelumnya hobi kamu nih, pandemi. hobi kamu apa nih hobi kamu nih? Hobi aku Makeup artis lagi? enggak. Hobi aku dengerin musik sama baca buku novel. Oh, baca di novel. Berarti Novel favorit deh, novel Ah. favorit siapa? Favorit aku semuanya suka sih, soalnya kan Oh. cerita dan endingnya juga berbeda-beda. Berarti kamu suka membaca ya? bagus. Terus kalau kamu hobi kamu apa nih? Selain tadi Felix Ada. katanya main bass nih. Iya. Sama olahraga. Kalau Eldorado gitu kan? Eldo. Jangan ganti namanya, Eldo aja. Eldo. Nanti harus bikin nasi kuning loh, Do. Ya. Terus siapa nih? Hobi apa minat kamu supaya nanti Kalau hobi sih ya tadi kayak olahraga, kayak main volley, terus main bola sama teman-teman. Kalau musik sih saya dominannya ke gitar sama ke bass sih. Iya.
Oke, jadi gini, kalian kan sini sudah lama di panti, ya kan? Mungkin ada nih ungkapan dari kalian kan, ya mungkin bisa di-share nih kepada teman-teman yang di luar gitu kan. Apa sih, apa yang namanya, suka dukanya tinggal di panti? Sukanya apa ya? Ya enak aja sini main bareng-bareng untuk bersama. Nah, suka dukanya sih nggak ada sih sekarang. Oh, dukanya nggak ada ya? Ya. Senang terus ya? Sekarang senang juga. Hebat berarti. Dukanya nggak ada. Terus kalau kamu mau jadi makeup artist? Kalau aku sih di sini sukanya bisa kumpul bareng gitu sama teman-teman, terus bercanda bareng, ketawa bareng. Kalau garing ya ketawain aja gitu. Gitu. Kalau dukanya sih kalau kita lagi ada permasalahan berantem atau gimana, Sering berantem juga ya? kita kayak diskusiin buat untuk kayak berdamai gitu. Bukan kita, atau kita suka cerita-cerita kalau kita punya masalah ke satu teman yang lain, juga bisa ke pengasuh pun juga. Curhat ya? Iya. Sering curhat ya? Sering curhat sama pengasuh sama teman? Kalau aku sih lebih dominan ke temen. Teman. Kalau dia, aduh. Kalau dia belum ditanya cita-citanya kayak tadi ya? Belum ya? Sekarang cita-citanya dan suka Cita-citaku duka. gitu. Masih SD kan? Kelas 6? Nah, coba pengen jadi apa sih nanti? Dokter hewan. Wih, dokter hewan, keren. Dokter. Suka dukanya gimana Iya, ya? suka dukanya di sini gimana nih kalau dia? Sukanya itu bisa main bareng. Oh, main bareng pasti, main bareng. Sukanya Dukanya? Dukanya nggak ada. Nggak ada. Ceria semua ya berarti. Happy terus ya kan. Nah, ini dia. Kalau dia nih, Christine. Christine. Tadi kalau dia lupa. Christine. Kalau masalah suka duka pasti ada, setiap manusia juga pasti memiliki suka duka kan dalam kehidupannya. Kalau aku pribadi, kalau di dalam panti ini aku kayak aku bersyukur banget kayak bisa berkumpul sama teman-teman di sini. Jadi aku bisa kayak memahami satu sama lain sifat mereka, karena kita juga di sini kan beda-beda sifat. Jadi aku di sini jadi bisa belajar untuk memahami satu sama lain. Ya kalau misalnya dukanya sih jauh dari orang tua. Oke. Terus terakhir nih, Eldo, gimana nih? Eldo. Kalau suka sih, kalau selama saya tinggal di panti banyak sih. Sukanya ya itu bisa jailin teman. Isengin ya. Iya. Suka siapa yang suka dijalin di antara bertiga ini? Ada yang suka dijalin nggak? Kamu ya? Oh, jalinnya gimana? Dilempar biji jeruk. Oh gitu. Ya bisa bercanda-bercanda lah. Iya. Bisa curhat-curhat, terus bisa memperbanyak teman. Kalau dukanya ya tadi kayak Christine jauh dari orang tua. Iya. Tapi pernah telepon nggak? Telepon sih Kan jarang. ada HP. Jarang. Hah? Jarang. Jarang. Iya. Terus? Kalau di sini HP paling makanya kalau setiap belajar. Oh. Ya, kalau udah belajar dikumpulin lagi ke ibu pengasuh gitu. Oh. Iya. Oh gitu. Jadi Itu memang memakai HP di sini rupanya ada batasannya. Iya, ya? ada batasnya. Nah, ada Iya. batasannya, bukan Iya. bukan kayak di luar Iya. gitu ya. Oh, kita juga baru tahu tuh gitu. Kalau berangkat ke sekolah itu boleh bawa HP. Ya, kalau sekolahnya suruh bawa HP boleh. Dari si pengasuhnya boleh bawa ke sekolahan gitu. Boleh. Di antara berlima ini paling jauh sekolahnya siapa? Christine. Christine, yang Ciracas tadi Iya, ya. Ciracas. Terus naik apaan kamu, Chris? Naik Angkot berapa kali? 2 kali? Iya. Dari sini ke Dari sini saya turun ke Kampung Rambutan, terus dari Kampung Rambutan saya turun naik angkot lagi ke sekolah. tapi ke sekolah bawa HP nggak? Atau memang nggak boleh? Sebenarnya bawa, cuman saya malas aja bawa. Gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya apa namanya satu ya informasi bahwa tinggal di panti itu ada yang nyaman kalian semuanya.
ya kan, nyaman dan memang apa ya, ada satu senang ya, senang, nyaman. Habis itu tidak ada, ya mungkin ada apa ya, iseng-iseng dikit gitu kan. Tapi nggak sampai nangis kan ya? Ada nggak sampai nangis? Ya ada sih. Pernah nggak sampai nggak ngomongan gitu kan? Hah? Pernah nggak? Kalau di anak latih Di sih antara temen-temen gitu ada nggak yang diem-dieman istilahnya kalau kesel nih, aku nggak mau tegur dia gitu. kadang diselesain sendiri sih Oh pribadi gitu. gitu. Oh Ya. gitu. Misalnya berantemnya pagi, nah ntar siangnya ya tiba-tiba udah ngobrol aja berdua gitu. Oh iya. Gitu. Kristina pernah nggak begitu, Kristina? Hah? Sering, aduh. Berarti kamu itu baper juga dong, baper. Iya. Baperan nih. Terus bagaimana ini? Apa namanya supaya akrab lagi? Biasanya sih terkadang saya yang ngajak ngomong duluan, tapi kalau misalnya diem sih saya diem. Ya gitu sih. Nah, terus kalau Claudia pernah nggak? Pernah sama kakak. Maka Iya, paling cuma beberapa menit doang. berapa menit doang. Habis itu Balikan. Kenapa balikin kamu lagi. kesel sama kakak? Kenapa? Sering kan biasanya kalau pagi tuh kerja bakti gitu. Oh iya. Nah, dia mau nyapu, aku juga mau nyapu, jadi berantem. Rebutan sapu maksudnya? Iya. Hah? Apa rebutan sampah gitu? Ini sampah aku nih. Enggak ya? Rebutan sapu berarti ya? Waduh. Ini kamu sekamar itu berapa orang sih di sini? Di panti ini? Satu kamar atau satu rumah besar terus tempat tidurnya banyak atau per kamar misalnya? Per kamar. Oh, per kamar. Berapa orang? Antara 6, 4 atau 5. Oh, gitu. Itu tempat tidurnya satu-satu gitu ya? Iya. Oh. Apa aja tuh pembagian tugas di panti? Nyapu, terus Ngepel, ngepel, cuci piring. cuci piring itu kita dikasih Masing-masing. jadwal. Jadi kayak Oh. dikasih kelompok gitu. Oh, gitu ya. Nyepel, nyapu, cuci piring, Kaca, lap kaca. Kalau masak sih enggak kali ya, ibu pengurusnya kalau masak Iya. ya. Iya, Iya. kalau masak ya. Nah, kembali ke ini nih Dok, kembali ke cita-cita. Tadi kan semua udah tahu ya, kepengen jadi apa. Nah, kan cita-cita itu nih kita udah ini cita-cita saya. Bagaimana kamu untuk mewujudkan agar cita-cita itu tercapai? Apa sih yang ingin kamu lakukan atau bagaimana? Gimana ya, syukuri lah gitu ya, kalau masa depannya ya jalaninlah dulu gitu, dijalanin dulu gitu. Majunya atau enggaknya sih ya itu sih apa, tergantung dari kitanya gitu, tergantung niat atau enggaknya gitu. Yang penting aku berusaha, Iya. aku berdoa Iya. gitu. Aku udah usaha, aku doa semua terserah dengan Tuhan memberikan, percaya Tuhan memberikan yang terbaik gitu ya. Iya. Nah, kalau aku nih Claudia tadi mau jadi dokter hewan. Nah, apa nih dari sekarang kok kamu pengen menjadi dokter hewan? Karena aku ngeliat hewan kayak kasihan gitu pas misalnya dipegang terus disiksa. Jadi aku sedih gitu. Good. Terus Suaranya. kamu harus gimana tuh untuk mewujudkan cita-cita? Harus belajar. Harus belajar tentunya ya untuk mewujudkan. Kan untuk menjadi dokter itu ya kita tahu sendirilah, berarti nilai kita harus bagus gitu. Kepinginnya bagaimana caranya supaya aku bisa kuliah free gitu kan. Itu kan bisa loh, bukan tidak bisa. Bisa kita untuk sekolah kuliah gratis itu sekarang banyak. Pemerintah itu kayak Merdeka Belajar, terus memberikan KIP kuliah, program Jokowi. Itu kita bisa kuliah gratis. Tapi tentunya dengan beberapa persyaratan yang salah satunya dari nilai itu. Jadi bisa Claudia ya, kamu harus semangat terus belajar, tingkatkan nilai kamu supaya apa yang kamu cita-citakan itu bisa terwujud. Nah itu bukannya nanti aja itu kan aku masih lama, tunggu aku SMA dulu, enggak. Dari sekarang kamu mulai step by step gitu ya. Nah ini yang MUA nih, make up artist. Kenapa sih kamu cita-cita mau jadi make up artist? Mau dandanin kayak artis-artis yang apa, lu cut
atas gitu, yang model-model ke atas gitu. Aku sih bukan make up artist doang sih, aku juga pengen menjadi model juga. Oh, oke. Jadi kalau kamu menjadi makeup artist, pernah nggak kamu makeup teman kamu gitu? Saya sih kalau misalnya itu kan kalau saya kan disuruh, kalau saya praktek kayak gitu kan harus dandanin teman gitu. Iya, iya. Saya Di sekolah awalnya itu ya, di sekolah Iya. ya. saya awalnya belajar di saya dulu, baru saya praktekkan ke teman saya. Oh. Kalau Felix nih, Balik. Kalau saya sih saya menjadi pengusaha. Wah, usaha apa? Gimana pengusaha? Pengusaha apa aja sih? Hah? kenapa kamu punya cita-cita ingin jadi pengusaha? Saya pengen punya kayak perusahaan aja sih. Oh. Christine ini gimana Christine nih? Aduh, gimana? Tadi mau jadi apa Christine Claudia? Aku pengen jadi akuntan sama manajer sih. Akuntan ya? Iya. Akuntan berarti kamu harus kerja Kenapa di... kamu pengen jadi akuntan? Aku emang sebenarnya tuh emang awal tuh emang pengen ngambil jurusan akuntansi, tapi emang dimasukinnya IPA karena ibu pengasuh bilang emang kamu mampunya di jurusan IPA. Tapi kan emang pengasuh kenapa akuntansi? Karena emang saya sukanya hitung-hitung uang. Oh, saya juga senang tuh hitung uang. Tapi kok ada uang beneran ya? Terus ini kan berarti rata-rata 4 tahun ya tinggal di sini ya? Ya kan rata-rata udah 4 tahun nih, 4 tahun lebih. Nah, ini yang terakhir nih, ya. Sebelum kita tutup, harapan kalian apa? Harapan hal yang membanggakan ya. Yang buat nanti kalian bangga nih sama orang tua saya. Nah, Felix apa nih? Ya, harapan saya sih ingin bisa lebih baik lagi untuk saya sendiri dan ingin orang tua bangga lihat saya sendiri sukses. Kalau aku sih harapannya tuh bisa berguna buat orang-orang, terus juga apa sih, banggain orang tua terutama dan Tuhan. Wah, buat Aku apa namanya, harapannya tuh pengen kayak mami, mami kamu. bisa bahasa Inggris. Oh, bisa bahasa Inggris. Oh, gampang. Banyak tuh di Google tuh, banyak, tinggal kamu baca aja, ya kan? Ya kan? Christina. Harapan aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang di sekeliling aku. Harapan saya sih ya terutama satu sih banggain orang tua baru banggain diri sendiri. Woi, mantap. Gitu. Ya itu sih harapan saya, ya itu pengen jadi pendeta. Baik ya, ini kalian hari ini kita buat acara ini sebenarnya hanya ini sambil santai, kita tahu bahwa perasaan dan harapan kalian untuk ke depan. Ya, Tapi boleh nggak aku nanya satu, tapi perwakilan aja. Kebanggaan kamu ada nggak sih kebanggaan kamu sebagai anak panti? Dulu singkat Pasta ya? Iya, Pasta. Sebagai anak Pasta ini, kamu kan pasti ada kebanggaan lah ya. Coba perwakilan satu saja, siapa yang? Kebanggaan jadi anak panti sih ya itu bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan yang bebas ya, kayak minum-minuman keras ya. Kalau misalnya saya lah misalnya masih tinggal di kampung kan, saya kan orangnya tuh Mudah terbawa arus ya? Iya, mudah terbawa arus gitu kan. Kalau di sini kan misalnya kalau di rumah kan saya kalau pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, suka main-main kan. Kalau di sini kan pulang sekolah langsung pulang ke panti gitu. Karena panti jam segini harus udah pulang gitu ya. Oke. Ada lagi cewek yang mau menambahkan kebanggaan kamu sebagai anak Pasta? Panti asuhan Tanjung Barat. Ada Iren atau Christine mau menambahkan? Paling kecil. Paling kecil boleh deh. Ayo Claudia. Kalau aku jadi bangga dengan anak Pasta tuh bisa main musik. Oke. Jadi kalau di sini kalau main musik itu misalnya kalau lagi
bisa kayak tadi hari ini nih misalnya kita nggak ada tamu gitu, kamu pada bisa bermain musik gitu ya. Iya. Oh, oke. Ya gitu dok. Jadi ternyata menjadi anak panti asuhan itu bukan suatu hal yang menyedihkan atau menakutkan. Kayak adik-adik kita di sini ternyata semuanya happy. Bahkan tadi si Eldo bilang, aku bangga karena kalau aku tinggal di rumahku sendiri mungkin aku sulit menghindari dari pergaulan-pergaulan yang ada di lingkungan. Tapi dengan dia menjadi anak pasca panti asuhan Tanjung Barat, dia merasa lebih nyaman, lebih aman ya, terhindar dari hal-hal yang menakutkan. Jadi terima kasih kepada kalian semua yang memberikan arti bahwa tinggal di panti itu jauh dari kata-kata tidak nyaman, tidak happy ya kan? Semuanya dengan senang. Oke, jangan lupa di like, share, subscribe. Dadah. Terima kasih adik-adikku semua, semangat ya. Panti Asuhan Tanjung Barat bisa disingkat dengan PASTA kalau saya lihat dari sejarah. Nah, di depan kita ada Ibu Pendeta Retno Ngapon yang bertugas menjadi pendeta panti ya Bu ya. Baik, Bu Pendeta, terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga mau menerima kunjungan kita mungkin yang mendadak ya Bu Pendeta ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi nggak sempat kaget kan Bu? Happy. Terima kasih. Lihat anak-anak yang Bu bisa sedikit cerita nggak latar belakangnya untuk panti asuhan ini? Ya sebelumnya terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu di Panti Asuhan Tanjung Barat, panti yang tahun ini usianya 73 tahun. Ini besok kalau nggak salah ya? Ini Iya. Jadi didirikan tahun 49. Awalnya pasca kemerdekaan banyak terjadi keluarga ya yang mengalami kesulitan, ekses dari perang gitu ya. Ada anak-anak yang kehilangan keluarga dan lain-lain. Karena itu sejarahnya ya sebagai pelayanan gereja untuk menjawab kondisi masyarakat saat itu pasca kemerdekaan. Ya sampai hari ini kami bersyukur ya dipercaya sebagai salah satu unit pelayanan gereja untuk mengerjakan aspek sosial dari gereja. Jadi kalau gereja kan peribadahan gitu ya, hubungan relasi dengan Tuhan. Nah, untuk sosial kemasyarakatan melalui panti asuhan ini ya. Gitu Bu. Berapa sih Bu jumlah anak-anaknya? Anak-anak tahun ini, jadi kita setiap tahun memberi kesempatan untuk gereja-gereja mendaftarkan anak-anak. Tahun ini ada 31 orang, 19 perempuan, 12 orang laki-laki. Itu mereka itu untuk mendaftar tuh ada persyaratan atau Pasti. apa harus dari GKP enggak atau bisa dari lintas gereja? Betul. Ya, karena kami adalah panti Kristen, maka yang salah satu syarat utama tentu latar belakang anak-anaknya Kristen dan mendaftar dengan rekomendasi gereja. Nah, gerejanya itu bisa gereja GKP atau gereja di luar GKP. Oh, di luar GKP bisa. Betul. Jadi anak-anak kan ada yang punya orang tua tetapi tidak punya pekerjaan, kerja memang dari daerah yang kekurangan. Nah, mereka membuat surat lalu dilengkapi rekomendasi gereja mendaftar kemari. Tadi kita sambil tanya-tanya sama anak-anaknya, orang tua supaya tidak tidak aman gitu, supaya aman tidak sampai terpengaruh dengan ini sekarang itu dengan pergaulan ada narkoba lingkungan bebas seperti itu di tempat kami sini. Jadi background
daerah pelayanan GKP itu bermacam-macam. Tapi biasanya kita buat kategori ada kota kecil, sama pedesaan. Nah, jemaat pedesaan itu misalnya pesisir atau memang pedesaannya cocok tanam ya, sawah, itu kondisi lingkungan masyarakatnya memang sedikit sulit gitu ya untuk anak-anak tumbuh kembang. Jadi salah satu visi panti asuhan itu selain mencukupkan pendidikan anak, memberi alternatif pengasuhan, yang lain adalah juga menghindarkan perkawinan dini kan. Ya mungkin teman-teman tahu ya, tahun sudah canggih begini gitu, tapi angka perkawinan anak tetap tinggi. Bahkan dalam perkawinan anak itu tidak jarang mereka bukan istri pertama ya, tapi mungkin ada yang istri ketiga, istri keempat. Kita mau supaya gereja punya peran dalam menekan trafficking. Kita tidak ingin nanti ini menjadi dampak yang luas, yang buruk, dan tentu itu akan merusak generasi muda. Jadi memang betul Pak yang disampaikan, anak-anak sharing gitu ya, bahwa di lingkungan pertemanannya itu nyata sekali pergaulan bebas, narkoba gitu ya, bahkan juga kriminal gitu, dan ada lokasi-lokasi di mana akses sekolah sulit. Sehingga kalaupun mereka mau sekolah, untuk menuju sekolahnya itu tidak ada. Jadi ya inilah salah satu yang kita fasilitasi. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum anak-anak masuk itu kita juga adakan survei. Sebelum pandemi kita surveinya datang ke lokasi, ke rumah, datang ke lokasi, ke gerejanya, ke rumahnya, lihat kamar mandinya seperti apa, lihat dapurnya, ya lihat rumahnya lah secara utuh. Kemudian itu bisa jadi penilaian bahwa mereka perlu kita bantu gitu ya. Tapi kalau sampai jauh-jauh gitu, bisa ada di Papua, Di ada luar yang kota. di Sulawesi, Iya. ada yang di Sumatera, Nias, Iya. jauh Itu- minta ampun itu. Itu fungsinya jejaring Pak. Gitu. Kita juga pengen terbang ke sana sini. Jadi kita juga kerja sama gereja. Oh, berarti gitu ya di gereja sana Betul. kan bisa lintas gereja, lintas Iya. gereja. Ya kita percaya, masa sih teman di gereja lain gitu ya mau memanfaatkan, ini kan masa depan anak. Jadi kita percaya bahwa yang sudah dipersiapkan itu anak yang mau sekolah nomor satu di sini gitu ya. Jadi bukan hanya anak yang mau diasuh, tapi juga mau sekolah, mau diasuh. Ya kita manfaatkan jejaring yang ada. Karena itu tadi saya bilang ya, kalau GKP ya kita yang survei. Oh, GKP ya. Bumi, Tasikmalaya gitu. Nah sejak pandemi kita mengubah sedikit melalui wawancaranya online Lewat Zoom. lewat Zoom. Dan tetap jadi saringannya itu di gereja masing-masing, karena di sini peran pendeta dan penatua yang tahu kan kondisi umatnya gitu ya. Kalau orang sudah susah pasti kan gereja tahu. Nah itu yang kemudian rekomendasikan. Perlu dibantu. Iya gitu ya. betul Bu, betul. Kalau Bu Pendeta Retno udah berapa tahun di sini? Saya mulai Oktober 2018. Jadi mau 3 tahun. Berarti Bu, 4 tahun. udah ada dong suka duka mengurus panti, bisa cerita dikit nggak Bu? Suka-suka duka Bu. Oh, suka-suka. Banyak kan sukanya berarti Bu. Ada dukanya. Sukanya Tadi dua juga kali. sama anak-anak tadi Iya. ya. Mbak, kita banyak kan sukanya. Banyak sukanya ya. Yang ada duka sedikit sekali. Saya bilang waduh, biasa ya. Dukanya cuma rindu, itu wajar lah ya. Wajar lah, Rindu sama orang tua. rindu sama orang Nggak ada, tua iya. katanya gitu. Iya iya. Ibu juga rindu kali sama orang tua kan? Orang tua saya di kampung sawah apa deket. Oh iya. Suka-suka dukanya itu yang pertama relasi ya, relasi kita. Ya artinya Bapak Ibu bisa di sini tentu itu karena relasi gitu ya. Betul. Bukan hanya karena saya kenal, kan tadi nggak kenal. Jadi panti itu kadang ada yang mendadak datang gitu ya, kita tidak tahu dari mana. Mungkin lihat di kebanyakan lihat di Google gitu ya, lihat Informasi di YouTube, luar. dengar dari orang, dari gereja, sekolah gitu. Jadi sukanya itu ya, kita punya jejaring, kita banyak kenal karakter orang, banyak belajar gereja juga macam-macam gitu ya. Bahkan tempat ini pernah dipakai ibadah agama Buddha. Oh, Iya. kapan itu Bu? Wah ini Masih 2 ada? tahun lalu Pak, sebelum pandemi. Itu pendeta-pendeta Buddha, ada yang dari Sri Lanka. dari Kami luar. nggak tahu kan yang hubungkan dari wihara Kelapa Gading.
kami bilang ya silakan gitu ya. Ternyata yang datang, wah kami juga senang gitu ya. Pendeta-pendeta Buddha dari mungkin mereka ada acara Asia internasional gitu, mereka datang kunjung ke sini. Jadi ini tempat yang terbuka untuk semua agama untuk berkunjung ya, menyatakan perhatian. Kemudian juga yang menjadi sukanya adalah melihat perkembangan anak, Pak. Ya ibu-ibu juga kita tahu ya, kalau anak itu tumbuh dari yang nggak bisa jadi bisa. Yang kecil-kecil itu awalnya tugasnya hanya menata piring, itu biasanya salah semua itu. Kan ada nomornya nih Pak, misalnya Bapak nomor 1, Ibu nomor 2, ntar ketuker, tapi lama-lama merem pun dia udah tahu gitu. Yang tadinya nunduk, malu, nggak berani tampil, sekarang mereka berani tatap mata gitu ya. Terus apalagi ketika ada anak-anak yang berprestasi, kita juga dipuji sama sekolah gitu ya, mereka juga ada penghargaan dari sekolah, itu ya senang kan namanya ibu gitu ya, jadi bangga karena dari kecil di sini gitu dari ya. SD ya? Iya, dari SD sampai melihat perkembangan semua Pak terjadi di sini, yang puber di sini, yang mengalami dari anak ke remaja juga di sini, cinta pertama juga di sini, patah hati di sini, ada itu macam-macam. Iya, dan dia senang ketika mereka sudah makin dewasa, mateng. Ya kami sih titip supaya mereka tetap mengingat panti, terus menjaga kehidupan seperti yang sudah diajarkan di sini ya, sesuai agama, sesuai juga dengan tata krama lah, budi pekerti gitu ya, sopan santun, biar itu jadi bekal masa depan. Jadi memang banyak sukanya Bu. Kalau dukanya itu paling ya kayak sekarang misalnya anak sakit gitu ya, dukanya itu bukan karena sakitnya, karena kita jadi memecah konsentrasi gitu. Atau ya kadang-kadang ada juga yang berantem, yang nakal, yang melawan aturan, tapi terus kita ingatkan lagi. Dan paling sedih memang saat kami harus mengeluarkan anak, itu paling berat. Karena apa? Karena dia sudah lulus, apa dia bandel, Maksudnya apa ada dia periodenya Ada. Jadi kita ada gitu policy juga ya, kita ada aturan. Jadi kalau aturan itu ya kita dari dinasehati lagi, sudah sampai tahap macam-macam, dengan orang tua kita panggil atau gerejanya kita panggil, tapi tidak ada perubahan. Atau memang anak nggak mau, jadi kita memang nggak boleh paksa. Kalau memang tidak cocok gitu ya, tidak cocok di panti, ya silakan gitu, kita kembalikan ke keluarga. Iya. Nah, tadi kan Bu Pendeta bilang anak-anak ada yang berprestasi. Nah, mau keluar itu mau dengan prestasi yang bagus, berarti selesai sampai dengan SMA gitu. Nah, itu selanjutnya gimana Bu Pendeta? Kalau Ya. mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu, Iya, ya itu core kami memang Sampai pendidikan SMA dasar, kan ya? pendidikan dasar 12 tahun 12 ya? tahun. Setelah itu biasanya Bu tahap-tahap seperti sekarang ini ya, anak-anak sudah mau mulai kelulusan, itu kita ada program terminasi, program penyiapan mereka juga untuk siap ada di luar panti. Kita juga siapkan keluarganya untuk menyambut anak gitu ya. Jadi yang biasanya mungkin nggak mikirin ongkos anak ya, coba mulai ditabung kalau ada tabungan gitu. Atau yang dengan om tantenya ya mulai disiapkan untuk menyambut keponakannya datang gitu. Jadi nggak tiba-tiba, kalau kaget nanti kan penyesuaiannya sulit. Lalu anak-anak yang berprestasi itu yang kami juga persiapan dari sekarang. Apakah kan lanjut sayang kuliah? gitu ya, kalau dia Betul. pinter kita kan mikir juga ya. Iya, itu Sayang tantangan menurut saya. Dan 3 tahun ini puji Tuhan kita lewat kerjasama dengan Yayasan Perguruan Tinggi di Bandung, kita arahkan anak-anak ke sekolah kesehatan. Oh ya, Stikes. Ya, Stikes di Manuel di Jalan Popo itu iya, kerjasama itu. Iya, jadi kita buat MOU supaya anak-anak dapat full beasiswa. Sama ada Universitas Maranatha juga nggak salah. Betul, Itu- tapi kami belum MOU dengan Maranatha. Oh, baru dengan Stikes. Iya. Kita berharap ya dukungan ini bisa berkembang ya ke depan, tidak ada yang mustahil tentu. Tapi dengan dukungan yang sejauh ini itu sudah sangat memberi rasa bangga gitu. Karena tahun ini akan lulus nih yang generasi awal daftar ke Stiki tahun ini, targetnya September mereka akan lulus 2 orang.
itu juga jadi semangat Pak buat adik-adiknya. Jadi setiap tahun tuh kita ada yang kita kirim ke Bandung. Stikers itu, Bu, ya? Stikers, ya. Jadi berarti kan sekolah tinggi ilmu kesehatan. Keperawatan jurusan. Berarti jurusannya berarti cuma perawat sama Ada perawat, ada apa? ada gizi, manajemen rumah sakit. Berarti cuma itu aja, Bu, ya? Kalau dia mau ke jurusan lain, Apa misalnya teknik gitu. belum ada MOU, Bu, ya? Belum. Ya karena MOU-nya hanya di stikers. Baru stikers ya. Hal lain yang saya melihatnya mengukur kemampuan anak. Kemampuan anak yang kami arahkan ke stikers juga mereka sama sekali tidak punya gambaran untuk kuliah. Karena bayangannya itu kerja. Gitu ya. Saya kalau lulus saya harus kerja, saya harus bantu orang tua, saya harus nyenengin oma gitu. Jadi mindset anak-anak begitu. Terus mereka sekolah di sini SMK supaya kerja. Tapi kami pengurus di periode ini berpikir kalau ada kesempatan dan anaknya juga punya kemampuan untuk itu bisa membuka kesempatan lebih. Memang mereka akan bekerja, tapi kan gajinya lumayan gitu ya kalau lulus D3, misalnya kalau lulus S1 gitu ya. Mereka bisa membanggakan kampungnya. Kita bahkan challenge loh. Kamu jadi S1 dari kampung, kamu pertama kali diundang camat nanti. Biar semangat. Iya, Semangat gitu. jadinya, Bu, ya. Biar semua di kampung kamu nggak ada yang bidan, kamu jadi bidan gitu kan. Nanti buka praktek itu, ya kita harus membuka pikiran anak-anak sejauh itu gitu ya. Artinya sesuatu yang memang masih terukur ya. Kalau nyokolan pilot ya kita nggak sanggup Pak, gitu ya. Walaupun pilot keren gitu ya, tapi belum ke sana. Ya mudah-mudahan tahun depan ini juga karena ada donatur Pak. Donatur untuk sehari-hari mereka. Jadi dari stikers kan beasiswa full. Ya. Nah untuk sehari-hari bagaimana? Iya. Apalagi di sana kan harus kos, ya kan? Kos, makan, gitu harus beli buku, ongkos dan lain-lain. Memang ada kekeluargaan yang terus hidup gitu. Itu makanya suka-suka ya tanya. Berapa orang, Bu, yang dari sini masuk ke stikers itu? Sekarang 5 orang Pak. Yang sudah ya, yang sudah. Yang maksudnya yang sudah lulus ini? Belum. Jadi yang baru ini kan baru 3 tahun Pak. Oh. Baru 3 angkatan, baru 5 orang. Tahun ini akan lulus 2. Lalu ya kalau Tuhan mengizinkan tahun ini ada juga yang ke stikers Itu juga. D3 apa S1? Ada yang D3, ada yang S1. Nanti disalurkan dari stikers ini. Ya, dari situ kan nanti mereka ya pasti melamar ya ke tujuannya rumah sakit yang ada di naungan JKP. Oh. Atau kalaupun ada kesempatan di luar ya siapa tahu ya, atau buat sekolah lagi gitu. Itu terbuka kemungkinan itu, mohon doa. Bagaimana Bu dengan rutinitas anak-anak di sini? Ya, jadwal hari-hari anak tentu berbeda dengan anak-anak kita di rumah. Jadwal mereka ada dan teratur dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadwal kita yang paling dini itu yang pertama bangun jam 4 ya. Jam 4. Jadi kadang kalau ada tamu dari sekolah-sekolah kita suka bilang siapa di sini yang bangunnya telat, kita tahun pagi itu jam 4. Bangunnya bahkan sebelum itu bisa jam 4 kurang 10 karena jam 4 itu mulai ibadah. Jadi doa pagi di aula, kita doa pagi. Itu juga yang memimpin doa pagi bergantian. Iya, jadi ada yang baca, ada yang bikin nyanyian, doa itu semua anak bergantian setiap hari. Setelah doa pagi, kebersihan, ada yang sapu halaman, lap jendela, ngepel sesuai umur kita bagi. Baru pengen nanya. Iya. Jadi maksudnya situ ada namanya namanya juga ya. Betul. Misalnya hari ini atau jam sekian. Iya. Kalau tugasnya tugas tetap nanti dibagi. Iya. Misalnya ngepel depan aja. kantor siapa, yang pinggir sini siapa, yang bantu di dapur untuk siapkan sarapan kan bantu siangin sayuran itu juga ada, yang bantu di ruang belajar gitu. Itu dibagi sampai mandi lalu sarapan. Setelah sarapan jam 6, setelah itu ya mereka sekolah ya sesuai jadwal masing-masing. Saatnya ke sekolah ya ke sekolah, tapi kalaupun online di sini ada, kita tidak di satu tempat tapi ada 3 lokasi untuk sekolah online supaya nggak mengganggu, tidak saling mengganggu karena Berisik ya, berisik. iya kan ada anak SD, Campur SMP. anak SMP, ada yang sekolahnya itu Zoom,
ada yang hanya Google Form gitu. Jadi kita pisahkan sesuai kebutuhan belajar anak. Seperti itu difasilitasi dari sisi juga. Ya itu juga suka-sukanya ya. Duka ya. Awal-awal pandemi itu kami cuma punya handphone ibu pengasuh. Jadi pengasuh kan cuma 3, jadi kami cuma punya 3 handphone untuk 31 anak. Iya, dan itu sampai rusak, panas sampai kan? nomor-nomor donatur hilang gitu ya. Sampai akhirnya ya kita juga bersyukur ada bantuan handphone second atau ada yang titip kasih uangnya, ada juga bantuan dari Klasis kasih handphone ke sini, ada yang kasih laptop. Sempat juga tuh hujan-hujan ya, ini suka-sukanya bener-bener hujan-hujan, nggak ada kabar, datang mobil box turunin 8 PC komputer gitu ya, itu ya dari salah satu perusahaan kargo lah gitu ya. Itu juga kita, bahkan kami nggak bikin terima kasih karena nggak tahu siapa yang ngirim gitu ya, hanya gitu. supirnya hanya bilang kurirnya gitu ya. Kami cuma disuruh ngedrop bu katanya gitu ya, sudahlah kita puji Tuhan sama Tuhan aja lah gitu ya, biar memberkati. Ya itu ada saja kebutuhan walaupun tidak selalu cepat gitu ya, tetapi perhatian buat anak-anak itu besar sekali ya, sampai hari ini semuanya terlengkapi. Tapi awal-awal tuh ya kita berjuang juga ya, kaget juga loh sekolah online. Betul. Iya. Kan anak-anak nggak pegang handphone, tadi cerita mungkin ya anak-anak mereka kan nggak pegang HP, tapi belajarnya harus satu orang satu HP. Awalnya kami nego ke sekolah, boleh nggak anak panti nggak pakai, tapi perkembangan zaman nggak mungkin gitu ya. Akhirnya ya sekarang masing-masing punya akun, masing-masing punya nomor WA, namun dengan pengawasan ibu pengasuh. Kita batasi juga Ada jam-jamnya juga ya Bu. ya, hanya untuk belajar, selesai tugas dikembalikan, disimpan untuk dipakai besok hari. Jadi nggak dikasih main Bu. Ya pasti main lah sedikit-sedikit Bu. Kan Nggak, saat-saat mungkin jeda maksudnya ada hari belajar, Sabtu gitu kan hari ini. anak-anak lebih canggih dari itu. Oh iya sih. Tapi memang pertolongan itu selalu datang gitu, bahkan Jadi indah pada waktunya. karena kita nggak tahu ada kurir gitu kirim, kita nggak tahu dari siapa ya, kita terima gitu apapun bentuknya itu ya. Walaupun kadang ya Bapak Ibu ya, saya cerita aja, kadang juga yang dikirim itu udah rusak juga ada. Kita sekali servis berapa biji? 600.000. Mending nggak saya beli. Ada yang baru gitu. Saya nggak bohong, memang betul. Ada yang kasih laptop. Ibu perlu laptop, perlu. Begitu dikirim, ya ini harus di-upgrade, harus baterainya diganti, harus. Ya tapi itu kan keinginannya ya, niat baiknya mau. Jadi ya yang masih bisa kami modalin, kita modalin. Tapi yang memang akhirnya gedean servis, ya kita simpen aja di gudang deh. Langsung diupgrade. Ini supaya yang nonton ya Bapak Ibu, kalau mau ngasih yang bagusan ya. Berarti ada harapan. Ini bukan hanya handphone Pak, Apa? semua hampir mau meja, kursi, apapun, kulkas gitu. Kadang Ibu terima kulkas, terima. Begitu datang, aduh gitu ya sudahlah. Kita kan punya teman-teman tim yang bisa ngecek juga ya, kalau memang masih bisa dibeli spare part, kita usahakan karena itu berkat ya, itu pemberian gitu. Apapun kita terima betul Pak, kalau sayuran, kadang ada yang kirim ikan gitu ya. Oh, senang sekali memang panti ini disayang betul gitu, makanya ya anak-anak kita dorong untuk bersyukur atas berkat Tuhan lewat orang yang tidak kita kenal gitu ya. Jadi mereka harus membalas dengan kehidupan yang baik. Suatu hari mereka jadi membalas kebaikan itu kan. Amin. Bu, dalam ini Bu ya, di Panti Asuhan kan 31 orang tuh 31 pikiran, 31 emosi Bu. Iya. Bagaimana cara mengatasi anak-anak seperti Apalagi ini, yang Pak? masih kecil gitu ya. Jadi persikap tadi kita kan tanya bersama si Claudia gitu. Iya. Claudia begini, ada yang saya sering disengit sama kakak-kakak kan. Itu bagaimana tuh Bu? Ya Menarik. itu seni Pak, itu seni apa ya? Seni di dalam keluarga memang ya. Pasti kita mengalami. Yang pasti memang kita memberi kepercayaan kepada ibu-ibu pengasuh untuk mempercayakan anak-anak yang besar. Walaupun tidak semua anak besar juga senang untuk ngasuh adanya, kan ada juga nggak mau ya, hidup aku lah gitu, ngapain ngurusin anak kecil gitu kan. Tapi kita kasih tanggung jawab,
minimal bantuin pakaiannya, rapikan gitu ya, atau pelajarannya, yaitu ibu-ibu pengasuh yang lihat kekuatan setiap anak. Jadi kita menghandle anaknya nggak bisa sendiri juga. Jadi kita minta bantuan bersama-sama tapi untuk hal-hal yang misalnya hubungannya ya dengan yang serius gitu ya, itu kita di kepengurusan ada teman-teman yang aktivisnya di sekolah minggu. Memang mereka yang sudah cinta dengan anak-anak, jadi rutin kita review raportnya, kita ajak ngobrol. Kadang kan tiba-tiba murung, ya namanya anak ya, tiba-tiba sedih, Moodnya nggak ini ya. Biasanya bercanda tiba-tiba dia mulai tersinggung, ya itu kita temani dia lah, ngobrol gitu ya seperti apa, sambil diingatkan bahwa ya kita tuh tinggal sama-sama. Kita juga dibantu sama kampus-kampus, khususnya jurusan psikologi, mereka rutin kasih dampingan psikologi, konseling gitu ya, sesuai dengan biasanya mereka konsultasikan, tanya apa bu keperluannya, nanti kami yang sampaikan, misalnya anak SD, ya anak SMP misalnya udah puber gitu ya, yang sudah mulai ngelamun gitu ya, sudah mulai ngaca-ngaca, nah itu juga khusus memang sesuai usia. Kalau perkembangan anak gitu ya, udah mulai suka lawan jenis gitu, atau mulai memikirkan yang SMA, sudah memikirkan bagaimana nanti penjurusan. Jadi kita juga dibantu dari kampus-kampus, ya banyak yang memperhatikan dan memberi dukungan. Jadi bukan hanya bantuan, itu bukan hanya dana, tapi juga les bahasa Inggris, les melukis gitu ya, termasuk bimbingan konseling. Mungkin dari harapan dari Ibu nih Bu, terakhir nih Bu, harapan dari Ibu dengan dengan podcast ini yang kita lakukan di hari ini, apa nih Bu Pendeta? Ya, Bapak Ibu melihat logo panti asuhan itu, tangan dan matahari itu melambangkan cahaya kehidupan, dan juga tangan yang terulur dan yang menopang. Jadi itu logo kita. Ini juga logo kita terima dari teman-teman Fakultas Desain di Universitas Maranatha yang mendesain logo untuk 70 tahun Panti Asuhan Tanjung Barat, ingin memberi semangat bahwa semua punya harapan dan semua bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengulur bantuan. Karena itu biarlah dengan kehadiran Panti Asuhan Tanjung Barat banyak harapan anak-anak untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat pengasuhan, untuk mendapat masa depan yang cerah, sehingga mereka kembali ke tengah masyarakat membangun bangsa, dan itu menjadi berkat yang terus boleh mengalir. Sekian. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih banyak. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak barusan adalah satu ungkapan dari Ibu Pendeta yang menjadi di Panti Asuhan Tanjung Barat ini. Oke teman-teman, kita akan closing acara ini. Tolong jangan lupa like, share, dan subscribe. Dah.
Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Oh, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Oh, Daun-daun tutup semua. Jangan lupa terima kasih cinta.